Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dan dalam keadaan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ketemu lagi dengan Miss Ana. Pada kali ini Miss Ana akan menjelaskan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dan tentunya sebagai anak. Langsung saja Miss Ana akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi semua orang yang ada di muka bumi ini sudah memiliki hak masing-masing tanpa dibeda-bedakan. Oke? Nah, di sini ada contoh hak. Yang pertama adalah hak anak di rumah. Nah, yang pertama adalah mendapatkan makan dan minum. Nah, di sini kalian akan mendapatkan makan dan minum dari ayah bunda kalian. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dan ketiga, mendapatkan bimbingan saat belajar. Dan yang keempat adalah mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, di sini maksudnya adalah kalian akan diberikan berupa pakaian yang kalian kenakan, uang jajan yang diberikan, dan masih banyak lagi. Ya, jadi itu adalah contoh hak anak di rumah. Nah, selanjutnya adalah hak anak di sekolah, yaitu pertama mendapatkan materi pelajaran. Nah, jadi di sini kalian berhak untuk mendapatkan ilmu dari berbagai macam mata pelajaran, ya. Yang kedua, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengerti suatu pelajaran, kalian jangan sungkan, jangan malu untuk menanyakan pelajaran yang sudah disampaikan Miss dan Misternya. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah seperti lapangan olahraga, seperti UKS, seperti perpustakaan, menggunakan kursi dan meja dengan baik, ya. Tapi kalian tentu saja harus merawatnya, ya, menjaga dan merawatnya bersama-sama. Oke, selanjutnya adalah contoh hak sebagai warga negara masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, menikmati lingkungan bersih. Yang ketiga, hidup tenang dan damai. Dan yang terakhir, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Oke, selanjutnya adalah pengertian kewajiban. Nah, apa sih itu pengertian dari kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, yang pertama kewajiban anak di rumah. Menjaga kebersihan rumah. Nah, ini tanggung jawab, ini kewajiban semua orang di rumah, yaitu menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Yang ketiga, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga dan mengerjakan pekerjaan rumah, ya, atau PR. Contoh selanjutnya, kewajiban anak di sekolah. Pertama, menaati peraturan, saling menghormati dengan orang di sekolah, menjaga fasilitas sekolah. Nah, dan selanjutnya contoh kewajiban sebagai warga negara masyarakat. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, sekarang Miss Ana akan menjelaskan mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Nah, di sini kalian juga bisa lihat pengertian dari tanggung jawab di halaman 24, ya. Di buku tematik kalian juga sudah bisa melihat pengertian dari tanggung jawab. Nah, di sini contoh sikap tanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Pertama, menaati peraturan sekolah, tidak membeda-bedakan teman sekolah, berani bertanya kepada guru dengan sopan, mengerjakan tugas sekolah dengan baik, melaksanakan tugas piket atau petugas upacara dengan baik. Selanjutnya, contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif. Contoh tanggung jawab di lingkungan rumah, mengerjakan PR dari sekolah, mencuci piring sendiri selepas makan, membersihkan tempat tidur sendiri, menjaga kebersihan rumah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada pun 5 contoh tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, menjaga kebersihan lingkungan setempat, mematuhi peraturan berkendara dan aturan lalu lintas, membayar pajak bagi yang berstatus wajib pajak, bertoleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain, dan mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, itu contoh dari tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, perbedaan antara kewajiban dan tanggung jawab adalah kewajiban ialah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan rasa tanggung jawab dan bersifat mengikat. Sedangkan tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik atau melaksanakan dengan sepenuh hati. Itu tanggung jawab. Tetapi kalau kewajiban itu bersifat mengikat, harus kita jalankan. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Miss Ana jelaskan. Dan jangan lupa untuk dibaca buku tematiknya mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai anak dan sebagai warga negara Indonesia dengan baik. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Miss Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.